Dan yang terpenting, kita menjadikan gaya hidup kita sebagai pewarta-pewarta kabar keselamatan Injil Yesus Kristus. Shalom, selamat berjumpa dalam Biak Berbagi Inspirasi Alkitab, edisi Minggu 18 April 2021. Dari keseluruhan bacaan kita ditekankan di bawah tema menjadi pewarta Kristus. Menjadi to umpa apakareban Kristus. Dalam kesempatan ini kita masih dalam suasana Paskah dan kita masih mengenang tentang Jumat Agung. Kalau kita mengenang Jumat Agung, maka sebenarnya yang sedang kita ingat ialah tentang peristiwa yang mencekam dunia, bahkan peristiwa yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak? Jumat Agung adalah hari di mana Yesus, Sang Guru yang menjadi junjungan dan menjadi harapan, tetapi justru mati di atas kayu salib. Dari ukuran manusia, tentu saja Yesus dinilai gagal menjadi sosok pelindung, sosok yang dikagumi karena kuasa yang ada pada dirinya. Bahkan menjadi harapan para murid-muridnya waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Harapan mereka dirampas. Mereka bingung, mereka kecewa, putus asa, bahkan mereka dalam ketakutan karena mereka kehilangan sosok yang diandalkan. Tetapi sekali lagi Allah menepati janjinya, semua yang tertulis dalam kitab para nabi. Bahkan ucapan Yesus sendiri sebelum ia mati. Tentu pemahaman orang yang mati tidak masuk akal bagi orang-orang Yahudi dan juga orang Yunani ketika ada orang mati hidup kembali. Bahkan bagi bangsa-bangsa lain. Untuk konteks kita di Toraja, ketika ada orang yang mati lalu tiba-tiba muncul, pasti akan berkata, "Oi bombo," dan sangat menakutkan. Nah, hal itu juga lah yang dialami oleh para murid dalam bahan utama bacaan kita saat ini. Yesus dapat membaca ketakutan mereka sehingga dalam ayat yang ke-38 Yesus berkata, "Mengapa timbul keraguan dan ketidakpercayaan dalam hatimu?" Yesus mau mengingatkan mereka bahwa hal kebangkitannya sudah berkali-kali disampaikannya ketika bersama-sama dengan mereka. Bahkan untuk lebih meyakinkannya dalam ayat 41 Yesus meminta makanan sehingga para muridnya ini memberikan ikan. Apa artinya kesemuanya itu? Artinya ialah sebuah penegasan bahwa Yesus yang benar-benar hidup kembali dan dengan juga Yesus mau menegaskan kebangkitannya itu benar-benar ada. Yesus berharap dengan menjadi saksi atas kebangkitannya itu, para murid akan menjadi percaya diri, bersaksi, dan Yesus berjanji akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Hal itu juga lah yang kita saksikan dan kita baca dalam kisah para rasul tentang Rasul Petrus dan Yohanes. Yang menjadi semangat dalam memberitakan kabar sukacita itu. Karena itu berita Injil yang sama diteruskan
hanya pada zaman Petrus, tetapi sampai juga kepada kita dan untuk kedepannya. Saat ini pun kita tidak bertemu dengan Kristus secara fisik, tetapi dalam iman kita percaya bahwa Ia telah benar dan benar-benar bangkit. Karena itu, biarlah perjumpaan kita dengannya melalui iman Kristen akan terus mendorong kita untuk berani menjadi pewartanya. Tidak harus melalui kata-kata, tetapi lebih jauh melalui tindakan hidup. Lebih jauh melalui apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Bahwa dalam segala perilaku kita, sikap hidup kita, Kristuslah yang menginspirasi kita. Apapun yang kita kerjakan saat ini, kita kerjakan dalam nama dan untuk kemuliaan-Nya. Dan kita tidak perlu takut dengan berbagai persoalan, berbagai ancaman. Karena Kristus sendiri yang akan menopang kita, sama seperti ketika Ia menyapa para murid-Nya, damai sejahtera bagi kamu. Dan yang terpenting, kita menjadikan gaya hidup kita sebagai pewarta-pewarta kabar keselamatan Injil Yesus Kristus. Roh Kudus memberkati kita.